Satu, saatnya antum tanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam program Satu, saatnya antum tanya Ustadz. Baik. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ada pertanyaan yang masuk ke redaksi Sahabat Muslim TV. Bagaimana sikap kita atas Presiden Perancis yang mengutarakan kebenciannya kepada kaum muslimin, mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris dan melarang kaum muslimah di sana menggunakan jilbab dan lain-lain, sejak dipenggalnya seorang guru oleh muridnya yang menghina dan membuat karikatur Nabi Muhammad SAW. Jazakallahu khair, Ustaz. Yang pertama, hendaklah kita sebagai muslim marah terhadap permusuhan yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Apalagi penghinaan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau harus menjadi manusia yang paling kita cintai. Kalau saja orang menghina orang tua kita, maka kita harus marah, apalagi menghina orang yang paling kita cintai, yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Maka wajib kita marah ketika ada orang menghina Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukti keimanan kita. Dan ini termasuk marah karena Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa maknanya cinta dan benci karena Allah? Cinta karena Allah artinya kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Dan kita benci karena Allah artinya adalah kita benci orang yang berbuat dosa, yang kafir kepada Allah, yang menghina Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang yang melakukan dosa. Maka wajib kita benci. Ini yang disebut benci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, setiap muslim wajib untuk marah. Yang kedua, kita juga harus membela Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membelanya? Ketahuilah jemaah sekalian, sebaik-baik cara membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelajari ajaran beliau dan amalkan. Kita pelajari dan kita amalkan. Kemudian kita dakwahkan, kita sebarkan ajaran-ajaran beliau. Itu sebenarnya sebaik-baik cara membela Nabi Muhammad SAW. Ada atau tidak ada kasus seperti ini, tetap kita lakukan. Kita pelajari sunnah-sunnah beliau SAW, kita berusaha mengamalkan dalam hidup kita, dan kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian termasuk membela Nabi SAW adalah kita membantah mereka. Seperti kalau mereka punya tuduhan-tuduhan yang salah atau tuduhan buruk kepada Nabi SAW, maka kita bantah mereka. Dan pasti kita bisa membantah. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak punya keburukan sedikit pun. Beliau adalah seorang yang maksum, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam keburukan atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Tidak ada. Kita pasti bisa membantah mereka. Dan bisa saja mereka mungkin salah paham terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka suka menjelek-jelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena punya istri banyak. Itu kan hanya salah paham. Itu adalah kebaikan. Di balik pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah kebaikan besar.
maka kita harus luruskan mereka, kita bantah mereka. Jadi ini yang harus kita lakukan, membela Rasulullah SAW. Di antara caranya adalah kita membantah mereka, kita luruskan kesalahpahaman mereka, dan kita jelaskan kepada manusia keutamaan-keutamaan Rasulullah SAW. Dan terutama kita jelaskan kepada mereka ajaran-ajaran beliau dan keistimewaannya, dan bahwasanya itulah satu-satunya jalan keselamatan, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan tindakan-tindakan fisik, maka yang berhak melakukannya adalah pemerintah kaum muslimin. Maksud saya seperti memberi hukuman kepada orang yang menghina Rasulullah SAW. Maka ini diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin. Dan kalau kita termasuk pemerintah kaum muslimin, wajib bagi kita untuk menghukum orang yang menghina Nabi SAW. Kalau dia muslim dan hidup di negeri kita, pemerintah kaum muslimin wajib menghukum mati kepadanya karena dia telah murtad. Menghina Nabi Muhammad SAW, hukumnya adalah kufur, menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Berdasarkan dalil yang tegas dan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Itu kalau dia muslim di negeri kita, wajib bagi pemimpin kaum muslimin yang orang itu ada di wilayah penguasaannya untuk dihukum. Tapi kalau dia di negeri lain, seperti kasus saat ini di Perancis, maka menghukumnya adalah berarti dengan jihad. Melakukan jihad kepadanya. Maka jemaah sekalian, kita sudah tahu bersama, jihad itu ada syarat-syarat, ada persiapan-persiapan, tentu tidak semudah kita mengucapkan. Namun intinya adalah kita pahami, ini diserahkan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan fisik. Oleh karena itu tidak tepat kalau ada seorang muslim yang misalkan tinggal di sana untuk melakukan tindakan fisik kepada orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak tepat. Tidak tepat dari sisi syariat yang pertama, karena yang berwenang melakukan itu adalah pemerintah atau orang yang disetujui oleh pemerintah untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, karena bisa jadi akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Andai pemerintah punya wewenang sekalipun, ketika mereka mau menerapkan hukum terhadap penghina Nabi SAW, tapi diperkirakan akan muncul mudarat yang lebih besar, itu pun nggak boleh. Ditunda. Ini ketentuan syariat. Kalau kita dihadapkan pada dua mudarat, maka kita ambil mudarat yang lebih ringan. Kita hindari mudarat yang lebih besar. Bahkan dahulu di masa Nabi SAW, itu ada orang-orang munafik yang bahayanya luar biasa. Sangat bermudarat terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan Nabi SAW adalah penguasa pemerintah yang punya kekuatan untuk menghukum mereka. Maka ketika itu para sahabat minta izin kepada Nabi SAW untuk menghukum orang-orang munafik tersebut. Tetapi Nabi SAW tidak mengizinkan. Kenapa jemaah sekalian? Nabi SAW tidak ingin orang-orang di luar Islam berkata, anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Kalau mereka bilang begitu, maka mudarat yang muncul lebih besar. Jadi Nabi SAW tidak menghukum orang-orang munafik karena khawatir muncul mudarat yang lebih besar. Apa di antara mudaratnya? Mereka nggak mau masuk Islam lagi. Atau bahkan mereka akan menyerang Islam karena Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadi muncul mudarat yang lebih besar. Itu pemerintah yang berwenang. Dia boleh menunda hukum
kalau dia melihat akan muncul mudarat yang lebih besar. Apalagi kita hanya masyarakat yang tidak punya wewenang sebenarnya. Kalau kita melakukan tindakan fisik yang akan memunculkan mudarat yang lebih besar, maka yang kita lakukan adalah kemungkaran. Walaupun di satu sisi ada saudara kita yang belum mengerti lalu dia melakukannya dengan niat baik, maka kita doakan semoga dia diampuni oleh Allah. Semoga Allah mengampuni kesalahannya. Karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dia terbawa emosi, dia tidak fikirkan dampak perbuatannya ke depan. Maka dia pun membunuh orang kafir yang menghina Nabi SAW. Kita katakan, semoga Allah mengampuninya. Tetapi tetap kita katakan perbuatannya tidak benar, karena mudarat yang dia timbulkan lebih besar. Ya, seperti yang kita dengar hari ini di Perancis, kaum muslimin di sana malah ditindas. Bahkan muslimah na'udzubillah ditikam. Ini mudarat yang muncul jemaah sekalian. Makanya para ulama kita, ulama besar di masa ini memfatwakan, menasehati kaum muslimin untuk tetap tenang, tidak melakukan aksi-aksi yang malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Kejadian seperti ini jemaah sekalian, pernah terjadi beberapa tahun lalu, dan ini yang difatwakan ketika itu oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di Perancis juga beberapa tahun lalu mereka buat karikatur menghina Nabi SAW, tapi Syekh mengingatkan tidak boleh membunuh para pembuat kartun tersebut. Di antara sebabnya apa? Akan memunculkan mudarat yang lebih besar bagi umat Islam yang ada di sana. Kasihan mereka. Begitu pula hari ini kita telah dengarkan di antaranya fatwa Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, juga dosen di Universitas Islam Madinah, dan beliau adalah imam Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Salah seorang ulama besar kita di abad ini dan diakui oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau termasuk orang yang berilmu. Maka di antara fatwa beliau mengingatkan kaum muslimin di hari-hari ini, jangan melakukan tindakan-tindakan fisik yang akan memunculkan mudarat yang lebih besar, seperti membunuh mereka. Pertama karena itu wewenang ulil amri, dan orang yang diizinkan oleh ulil amri. Dan kalau dia tinggal di negara kafir, ya harus dengan jihad kalau begitu. Bukan memberi hukum seperti yang melakukan itu di negara kaum muslimin. Kemudian yang kedua, demi menghindarkan kaum muslimin dari mudarat yang lebih besar. Ini yang diinginkan para ulama. Tapi orang-orang bodoh, mereka kemudian mengatakan kepada para ulama, berarti kamu bukan ulama beneran. Kamu membela orang yang menghina Nabi SAW. Ini ucapan orang bodoh. Mencela para ulama dengan tuduhan membela orang yang menghina Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Dia tidak paham dengan ilmu agama, tidak mengerti syariat. Di antara syariat Islam, kalau kita merubah kemungkaran, tapi akan memunculkan mudarat yang lebih besar atau kemungkaran yang lebih besar, maka hukumnya haram kita merubah kemungkaran itu. Kalau bisa memunculkan kemungkaran yang justru lebih besar lagi. Jadi ini diantara pertimbangan fatwa para ulama agar kaum muslimin tidak melakukan tindakan-tindakan yang malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Tapi jemaah sekalian, di masa-masa fitnah seperti ini akan tersingkap hakikat. Sungguh aneh, ada orang-orang yang selama ini kita anggap penuntut ilmu, bahkan dianggap da'i sunnah, tapi mencela para ulama, mencela Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita mencela ulama, itu justru perbuatan yang tidak diridhoi oleh Rasulullah SAW. Kalau dengan alasan membela Rasulullah SAW, lalu kita rendahkan ulama, justru itu membuat Rasulullah SAW marah, andai beliau masih hidup. Jadi, harus tetap kita muliakan ulama. Bahkan andai kita menganggap ulama itu salah. Ulama itu salah. Bukan bermaksud salah. Tapi ijtihad yang keliru tetap harus dimuliakan.
ulama jemaah sekalian kalau berijtihad untuk menentukan hukum, kalau salah dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Bagaimana mungkin kita mencela ulama padahal Allah berikan kepadanya 1 pahala walaupun dia keliru. Idza hakamal hakim fajtahada fa asab falahu ajran wa idza hakama fajtahada wa akhta'a falahu ajrun. Kalau orang yang menetapkan hukum, seorang alim, seorang yang berilmu, berijtihad, kemudian dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau dia ingin menetapkan hukum lalu dia berijtihad, lalu dia salah, dia dapat 1 pahala. Bagaimana bisa kita menyalahkan ulama atau merendahkan ulama? Justru orang yang merendahkan ulama, dia adalah orang yang merendahkan agama Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Karena bahaya besar jemaah sekalian. Merendahkan para ulama sama saja menjauhkan umat dari ajaran Rasulullah SAW. Ini bahaya besar. Makanya ini tidak mungkin sebagai sifat seorang muslim, apalagi penuntut ilmu ahli sunnah. Ini dosa besar. Andai kita katakan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili atau Syekh Shalih Al-Fauzan berfatwa salah, melarang orang membunuh yang menghina Nabi SAW tersebut, maka itu bukan alasan bagi kita untuk merendahkan ulama. Walaupun kita yakin pendapat mereka salah. Bukan alasan bagi kita untuk merendahkan ulama. Itu dosa besar. Justru itu perbuatan yang bertentangan dengan pembelaan terhadap Rasulullah SAW. Kalau kita ingin membela Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya membela para pewaris beliau. Apalagi pengajar di masjid beliau. Dan imam di masjid beliau yang pertama, Masjid Quba. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Hafizahullah Ta'ala. Sangat aneh, ada orang yang dianggap penuntut ilmu, dianggap ustadz, mencela merendahkan ulama. Subhanallah. Sampai ada yang mengatakan, apa yang sudah engkau berikan untuk Islam? Ini dia ngomong sama syekh. Subhanallah. Para ulama dengan ilmunya, itulah sebaik-baik sumbangsi untuk Islam. Ada jemaah sekalian, subhanallah. Orang dianggap penuntut ilmu, dianggap ustadz. Bahkan mungkin pernah belajar di Universitas Islam Madinah. Di mana syekh adalah dosen di situ. Dengan lancangnya dia berkata di hadapan umum kepada syekh, apa yang sudah engkau berikan untuk Islam? Subhanallah. Jadi, ini fatwa yang benar untuk menghindarkan kaum muslimin dari mudarat yang lebih besar, bukan untuk mendukung orang yang menghina Nabi SAW itu. Andai kita anggap salah sekalipun, seharusnya orang itu dihukum, dibunuh, enggak boleh merendahkan ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah angkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merendahkan para ulama, sama saja kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami, dan orang yang tidak menghormati yang tua di antara kami, dan orang yang tidak mengetahui haknya orang alim di antara kami, orang yang berilmu. Maka wajib memuliakan para ulama. Kalaupun ulama kita nilai bersalah atau berfatwa yang salah, berijtihad yang tidak benar, maka haram hukumnya, termasuk dosa besar kita merendahkan para ulama. Tidak dibolehkan. Dan hati-hati, ini termasuk ciri-ciri orang yang menyimpang, ciri-ciri ahlul bid'ah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala berkata, wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Dan tanda ahlul bid'ah adalah merendahkan, mencaci, mencerca para ulama ahlu sunnah.
Bahkan kata Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, inilah tanda ahlul bid'ah yang paling nampak. Dari semua tanda-tanda ahlul bid'ah, maka ini tanda yang paling jelas terlihat, yaitu mereka menghina, mencaci, ataupun merendahkan para ulama. Dan mereka mungkin sengaja menunggu-nunggu kapan ulama itu bersalah untuk direndahkan. Karena selama ini ulama tersebut membantah pemahaman mereka, seperti pemahaman takfir, mengkafirkan kaum muslimin, atau mudah mengkafirkan, gampang mengkafirkan, tidak mengikuti kaidah-kaidah ahli sunnati wal jamaah, atau menuduh kaum muslimin sebagai orang-orang kafir tanpa bimbingan para ulama, atau memiliki pemahaman Khawarij. Dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala memang dikenal sangat keras membantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini. Bisa jadi ada orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, menunggu Syekh melakukan kesalahan, lalu dia jadikan itu kesempatan untuk merendahkan beliau. Maka dengan ini kita mengenal di antara ciri-ciri ahlul bid'ah, di antara ciri-ciri orang yang sesat, yaitu merendahkan para ulama. Jangan sampai ada ciri-ciri itu di dalam diri kita. Baik, jadi soal fatwa ulama ahli sunnati wal jamaah terkait dengan permasalahan yang kita hadapi saat ini, maka itu sebenarnya fatwa yang sangat penting untuk kita ikuti demi menjaga kaum muslimin dari kemudaratan yang lebih besar. Andai kita menganggap fatwa itu kurang tepat, maka itu bukan sebuah alasan untuk merendahkan para ulama. Yang seharusnya kita lakukan adalah mencarikan udzur untuk para ulama tersebut dan juga mendoakan semoga Allah mengampuni kesalahan mereka apabila kita nilai bersalah. Iya, kian wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi sahabat yang ingin bertanya, silakan DM ke Instagram @sahabatmuslimtv. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.